Juminah duduk termenung di depan cermin kecil di meja rias tuanya. Cermin itu retak di sudut kiri atas, meninggalkan garis-garis seperti sarang laba-laba. Ia memandang pantulan dirinya yang masih cantik, namun matanya penuh kehampaan. Setiap retakan di cermin itu seolah mencerminkan kepingan-kepingan hatinya yang telah dihancurkan oleh cinta. Di jemarinya tergantung 7 cincin kawin, masing-masing membawa cerita yang tak ingin ia ulangi. Cincin-cincin itu bukan lambang kebahagiaan, melainkan kenangan pahit dari pernikahan yang penuh pengkhianatan. Satu persatu pria yang pernah berjanji mencintainya, pergi meninggalkan luka yang dalam. Ia menarik napas panjang, mencoba menghalau air mata yang mulai menggenang. Mungkin aku memang dikutuk, gumamnya pelan. Kutukan cinta, itulah yang ia percayai. Namun di sudut hatinya, ada sedikit harapan yang masih ia genggam erat. Walau kecil dan rapuh, harapan itu masih ada. Suami pertama Juminah adalah pria sederhana bernama Sarman, yang meminangnya ketika Juminah masih muda dan penuh semangat. Pernikahan mereka awalnya bahagia, seperti dongeng yang diimpikan setiap wanita. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah 3 tahun tanpa tanda-tanda kehadiran seorang anak, Sarman mulai berubah. Ia semakin jarang pulang dan menghindari Juminah. Hingga suatu malam, ia mengatakan hal yang menghancurkan hati Juminah. Jika kamu tanah tandus, Juminah. Aku ingin punya anak. Esoknya, Sarman pergi tanpa menoleh lagi. Juminah merasa hancur. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa dirinya tak bisa memberikan apa yang diinginkan suaminya. Namun, pengkhianatan Sarman adalah luka pertama yang membuatnya ragu pada cinta sejati. Baginya, cinta kini hanyalah janji manis yang berujung pada perpisahan. Waktu berlalu, dan Juminah mencoba bangkit. Ia menikah lagi dengan seorang pedagang kaya bernama Rahmat. Pria itu membawa harapan baru dalam hidupnya, memperlakukannya seperti ratu di awal pernikahan mereka. Juminah mulai percaya bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan. Namun, semuanya berubah ketika Rahmat bertemu seorang wanita muda yang lebih menarik. Juminah menyadari bahwa cintanya tidak cukup untuk mempertahankan Rahmat. Pada suatu malam dingin, Rahmat pulang membawa kabar yang menghancurkan, aku mencintai orang lain. Juminah tidak menangis saat itu. Hatinya terlalu kebas untuk merasakan sakit yang sama lagi. Dengan berat hati, ia melepaskan Rahmat dan kembali sendiri. Luka kedua ini semakin mempertebal keyakinannya bahwa ia tidak layak dicintai. Suami ketiga Juminah adalah seorang pria ambisius bernama Wirya. Ia datang ke hidup Juminah dengan janji-janji indah tentang masa depan. Pria itu memuji kecantikannya dan mengatakan bahwa Juminah adalah pendamping sempurna baginya. Juminah, yang lelah sendiri, akhirnya menerima lamaran Wirya. Namun, perlahan Juminah menyadari bahwa Wirya hanya memperalatnya. Ia menggunakan koneksi Juminah untuk memperluas bisnisnya. Begitu Wirya mendapatkan apa yang diinginkannya, ia pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kamu hanya batu loncatan, kata terakhirnya sebelum meninggalkan Juminah. Kali ini, Juminah merasakan amarah yang bercampur dengan kesedihan. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, hanya untuk dibuang ketika tidak lagi berguna. Kepergian Wirya meninggalkan bekas luka yang dalam, menguatkan dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya. Meski berkali-kali disakiti, Juminah tetap mencoba membuka hati. Ia bertemu pria lain, berharap kali ini segalanya akan berbeda. Namun, setiap kali ia melangkah maju, bayang-bayang masa lalunya menghantuinya. Ia takut ditinggalkan, takut disakiti lagi. Pria itu, tegar, mencoba meyakinkan Juminah bahwa ia tulus mencintainya. Tetapi Juminah tak bisa sepenuhnya percaya. Ketika hubungan mereka mulai serius, Juminah justru mundur. Aku tidak ingin kembali terluka, katanya dengan mata penuh air mata. Akhirnya, Juminah memilih sendiri. Bagi orang lain, mungkin itu adalah keputusan yang menyedihkan, tapi bagi Juminah, itu adalah kebebasan. Ia tak lagi ingin bergantung pada cinta manusia. Tanpa ia sadari, keputusan itu mengubah arah hidupnya, menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Juminah merasa terjebak dalam dunia yang penuh kekecewaan. Setiap orang yang ia temui seakan hanya membawa lebih banyak luka, dan hatinya yang dulu penuh harapan kini hanya menyisakan kehampaan. Suatu pagi yang kelabu, ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Ia menutup pintu rumahnya, meninggalkan kota yang penuh kenangan pahit, dan berjalan menuju hutan yang selalu ia anggap sebagai tempat pelarian yang jauh dari dunia. Hutan itu terasa berbeda, sepi, sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Di sana, di tengah pepohonan rimbun,
Juminah berharap bisa menemukan kedamaian. Ia tak lagi ingin mencari cinta dalam bentuk manusia. Ia hanya ingin menyendiri, jauh dari semua harapan yang pernah diletakkan pada dirinya. Keputusan untuk melarikan diri ke hutan bukan sekadar fisik, tetapi juga jiwa yang ingin beristirahat dari segala rasa sakit. Hari demi hari, Juminah menyatu dengan alam. Ia merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam hutan, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di tengah keramaian. Namun, meskipun kesunyian itu membawanya pada ketenangan, ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa sepi yang mendalam dalam hatinya. Di tengah hutan yang lebat, Juminah mulai mendirikan sebuah pondok kecil dari kayu yang ia kumpulkan. Pondok itu sederhana, hanya sebuah tempat berlindung yang cukup untuk tidur dan melindungi dirinya dari cuaca. Setiap hari, ia bekerja keras untuk membuatnya nyaman, meski sederhana. Tiap dinding pondok yang dibangun, setiap tumpukan kayu yang ia atur, memberi Juminah rasa pencapaian. Kesunyian menjadi teman setianya, dan Juminah mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjalani hidup seorang diri, tanpa gangguan dunia luar. Di sana, ia merasa dirinya kembali menjadi sesuatu yang lebih alami, lebih sederhana, tanpa perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kesunyian itu mulai menekan, dan meskipun ia tidak mengakui, ia merindukan sebuah kehadiran yang dapat mengisi kekosongan yang masih ada dalam dirinya. Malam-malamnya di pondok itu terasa panjang. Ia duduk di depan api unggun, memandangi nyala api yang bergerak-gerak, seperti bayangannya sendiri yang tak pernah tetap. Hatinya masih diliputi keraguan, tetapi semakin ia tinggal di sana, semakin ia merasa sedikit lebih bebas. Bebas dari masa lalu, dan bebas dari perasaan yang selama ini mengikatnya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Juminah sedang mengumpulkan kayu bakar, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Penasaran, ia mendekat dan menemukan seekor anjing liar yang tampaknya terluka. Anjing itu tampak kurus dan ketakutan, matanya penuh kecemasan, namun ada sesuatu yang membuat Juminah merasa iba. Ia mendekatinya dengan hati-hati, lalu memberikan sedikit roti yang ia bawa. Hari demi hari, anjing itu kembali datang, semakin dekat dengan Juminah. Tanpa diberi nama, ia mulai menyebutnya Rimba, karena anjing itu tampaknya sangat mencintai hutan yang menjadi tempat tinggalnya. Rimba bukan hanya seekor anjing liar biasa, ia menjadi teman setia Juminah yang tak pernah menghakimi, hanya hadir di setiap langkah Juminah, di setiap keheningan yang mereka bagi bersama. Rimba mulai menemani Juminah dalam setiap kegiatan, berjalan bersamanya di antara pohon-pohon yang tinggi. Keberadaan anjing itu membuat hutan terasa sedikit lebih hidup. Mereka berdua seolah saling melengkapi, memberikan kehangatan di tengah kesunyian. Bagi Juminah, Rimba bukan hanya seekor hewan, tetapi sahabat yang tak pernah meninggalkannya, meski dunia luar telah berulang kali mengecewakannya. Rimba menjadi teman yang paling mengerti Juminah. Setiap kali ia merasa terpuruk atau cemas, Rimba selalu ada, duduk di sampingnya dengan kepala yang bersandar pada paha Juminah. Perlahan, kehadiran Rimba menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati Juminah. Ia merasa ada ikatan yang terbentuk antara dirinya dan anjing itu, ikatan yang tidak pernah ia temui dalam hubungan manusia. Setiap pagi, Juminah bangun dengan rasa syukur, meskipun kesendirian masih menghantuinya. Rimba telah mengajarkan Juminah tentang kesabaran dan ketulusan yang selama ini ia cari dalam hubungan manusia. Tanpa kata-kata, anjing itu menunjukkan bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan, tetapi bisa datang dari makhluk yang paling sederhana sekalipun. Juminah mulai belajar untuk menerima dirinya. Ia mulai memahami bahwa kesendirian bukan berarti kekurangan, melainkan kebebasan. Rimba, dengan caranya yang sederhana, mengajarkan Juminah untuk mencintai dirinya kembali, tanpa syarat. Luka-luka masa lalunya perlahan sembuh, meskipun bekasnya masih ada, tetapi kini ia bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Hari-hari di hutan semakin terasa lebih ringan. Juminah menemukan kenyamanan dalam kehidupan sederhana yang ia jalani bersama Rimba. Mereka berdua menikmati momen-momen sunyi, dengan angin hutan yang menyegarkan dan alam yang selalu berubah. Di tengah kesedihan dan kehilangan, Juminah menemukan keajaiban dalam hubungan yang tulus dan tidak mengharapkan balasan. Rimba bukan hanya teman, tetapi juga guru hidup bagi Juminah. Dengan kehadirannya, Juminah belajar bahwa keindahan hidup bukan hanya tentang mendapatkan cinta, tetapi tentang memberi tanpa mengharap sesuatu kembali. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan kadang-kadang, bentuknya adalah kehadiran diam-diam dari makhluk yang tidak berbicara, tetapi selalu ada di sampingmu. Juminah akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Ia mulai mencintai diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa ia tak perlu mencari kebahagiaan dari orang lain. Keajaiban terbesar yang ia temui bukanlah dalam hubungan dengan manusia,
melainkan dalam kedamaian yang ia temukan bersama Rimba, sahabat yang setia menemani setiap langkah hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Juminah mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Awalnya, ia hanya merasa sedikit lebih lelah dari biasanya, dan nafsu makannya semakin meningkat. Namun, ia mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan akibat rutinitas sehari-hari di hutan. Rimba selalu ada di sisinya, menemaninya sepanjang hari, namun perubahan itu tidak bisa ia abaikan lagi. Perutnya terasa sedikit lebih membuncit, meskipun ia tidak merasa ada alasan yang jelas. Juminah mulai merasa khawatir. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan aneh yang datang begitu saja. Tak ada alasan mengapa tubuhnya bisa berubah begitu cepat, apalagi mengingat dirinya tak pernah berhubungan dengan siapapun dalam waktu yang lama. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Ada ketegangan dalam tubuhnya, seolah-olah ada kehidupan yang berkembang di dalamnya, meski rasanya mustahil. Suatu malam, saat ia memandang dirinya di depan cermin retak, ia melihat bayangan dirinya yang sedikit berbeda. Apa ini? Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, ia tak bisa menepis ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar, atau hanya halusinasi dari kesendirian yang semakin dalam? Hari demi hari, perubahan itu semakin nyata. Juminah akhirnya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa tubuhnya benar-benar berubah. Perutnya semakin membesar, dan meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, rasa khawatir itu semakin kuat. Dengan perasaan cemas, ia pergi ke sumber air terdekat dan melihat pantulan dirinya di permukaan air. Betapa terkejutnya ia ketika melihat jelas ada benjolan kecil di perutnya yang semakin menonjol. "Aku hamil?" Juminah bergumam dengan suara gemetar. Ia merasa sangat bingung dan tidak percaya. Tak ada cara untuk menjelaskan fenomena ini, apalagi setelah berbulan-bulan hidup sendirian. Bagaimana mungkin ia bisa hamil tanpa adanya interaksi dengan manusia? Semua logika yang ia miliki runtuh begitu saja, seolah-olah dunia ini tidak lagi bisa dijelaskan dengan akal sehat. Meski kebingungannya mendalam, Juminah merasakan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit dijelaskan. Di tengah kebingungannya, ada sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun rasa takut dan bingung terus menguasainya, ada sedikit kebahagiaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada kehidupan di dalam tubuhnya, dan meskipun ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, ia merasa ada keajaiban yang sedang berjalan dalam hidupnya. Hari-hari setelah penemuan itu terasa aneh bagi Juminah. Ia mencoba untuk menjalani kehidupan seperti biasa, namun ada perubahan dalam dirinya yang tak bisa ia pungkiri. Meski kebingungannya belum sepenuhnya sirna, ada sesuatu yang mulai berkembang dalam hatinya, sebuah harapan kecil. Kehamilan ini, meskipun datang dengan serangkaian pertanyaan yang tak terjawab, membawa kebahagiaan yang lembut namun nyata. Juminah mulai merawat dirinya dengan lebih penuh perhatian. Ia mengumpulkan bahan-bahan alami dari hutan untuk memastikan dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya tetap sehat. Setiap hari, ia berbicara kepada bayi itu, meskipun ia tidak tahu apakah bayi itu bisa mendengarnya. Tetapi ada sesuatu yang mengikatnya dengan kehidupan kecil itu, dan setiap detik yang berlalu membuatnya merasa lebih dekat dengan kebahagiaan yang baru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang tak bisa ia hindari. Kehamilannya datang begitu misterius, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya, Juminah merasakan harapan yang tulus dan bebas dari kekecewaan. Kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya memberi makna baru bagi hidupnya yang penuh luka. Semakin dekat dengan hari-hari kelahiran, semakin sering Juminah terbangun di tengah malam dengan perasaan tercekik oleh mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melahirkan bayi yang bukan seperti bayi lainnya. Bayi itu tampak seperti campuran antara manusia dan makhluk lain, dengan mata yang terlalu tajam dan tubuh yang aneh. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa terjebak dalam mimpi yang tak berujung. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah bayangan gelap itu mengikuti setiap langkahnya. Juminah merasa takut, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah mimpi itu hanya hayalan pikiran yang dipenuhi kecemasan, ataukah itu pertanda tentang apa yang akan datang? Di tengah ketakutan itu, Juminah mencoba untuk tetap tenang. Ia mengingat nasihat Rimba yang selalu ada di sisinya, mengingat betapa anjing itu selalu membawa ketenangan dalam kesunyian hutan. Namun, ketakutan yang datang dalam mimpi-mimpi buruk itu terus mengganggu pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah ia siap untuk menghadapi sesuatu yang begitu besar dan tak terduga. Meski dihantui mimpi buruk, Juminah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran bayinya. Ia mengumpulkan daun-daun besar untuk membuat tempat tidur yang nyaman,
dan membangun ruang kecil yang lebih aman untuk bayi itu. Setiap inci pondoknya kini dipenuhi dengan cinta, meskipun ketakutan selalu hadir dalam pikirannya. Di tengah persiapan yang sibuk, Jumina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meski bayangan ketakutan tetap ada, ia merasakan cinta yang lebih besar daripada sebelumnya, cinta untuk kehidupan yang akan datang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana bayi itu akan dilahirkan, tetapi ia bertekad untuk melindunginya, apapun yang terjadi. Dalam kesunyian hutan yang penuh kedamaian, Jumina menemukan kekuatan yang tak pernah ia ketahui ada dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Dengan Rimba di sampingnya dan bayinya yang akan datang, Jumina menyambut kehidupan baru dengan cinta yang tumbuh di tengah ketakutan. Malam kelahiran itu tiba dengan sendirinya, membawa angin yang lebih dingin dari biasa. Jumina merasakan kontraksi yang semakin kuat, tubuhnya menegang dan lelah. Ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya menghilang, hanya ada rasa sakit dan harapan yang mengisi setiap detik yang berlalu. Rimba tetap setia di sampingnya, duduk diam dengan tatapan penuh pengertian, seolah-olah ia tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa suara, anjing itu mendekat dan merunduk di dekat Jumina, memberikan rasa aman di tengah kegelapan malam. Di tengah perjuangan itu, Jumina merasa ada kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Rasa sakit yang menghinggapinya seakan-akan tidak berarti lagi dibandingkan dengan keberanian yang muncul begitu saja. Ia berjuang sendirian, namun tidak sepenuhnya merasa kesepian. Di dalam hutan yang sepi, dengan hanya ada Rimba sebagai saksi bisu, Jumina menghadapi proses kelahiran itu dengan segala kekuatan yang ia miliki. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, suara tangisan bayi pecah, menggema di seluruh hutan. Jumina merasa kelelahan yang luar biasa, tetapi ada perasaan lain yang datang setelahnya, perasaan haru yang membuncah, meskipun ia tahu ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia memandang bayi yang baru lahir itu, dengan perasaan campur aduk yang sulit ia pahami. Bayi yang lahir itu berbeda dari apa yang Juminah bayangkan. Meskipun tubuhnya kecil dan rapuh, ada sesuatu yang tampak tidak wajar. Mata bayi itu terlalu besar dan mengintip tajam, seperti mata yang penuh rahasia. Kulitnya sedikit lebih gelap dari yang seharusnya, dengan corak yang mirip dengan kulit kayu, hampir seperti makhluk yang bukan sepenuhnya manusia. Namun, meskipun ada yang aneh, Jumina merasakan ikatan yang kuat, yang lebih mendalam dari sekadar darah. Ia menggendong bayi itu dengan hati-hati, merasakan kehangatan tubuh kecil yang mungil, meskipun ada perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Bayi itu menggerakkan tangan kecilnya, mencari kenyamanan di pelukannya. Juminah mencoba mengabaikan kekhawatiran yang menghantuinya, namun entah mengapa, ada rasa takut yang tidak bisa ia lepaskan. Ia takut akan masa depan, takut akan apa yang mungkin terjadi pada bayi ini. Rimba, yang sebelumnya diam, kini duduk di dekat mereka dengan tatapan penuh waspada. Juminah tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa anjing itu juga merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan manusia dan hewan. Ada perasaan aneh yang memenuhi udara malam itu, dan meskipun ia mencoba untuk merasa bahagia, bayangan kegelisahan tetap membayangi setiap detik yang berlalu. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu berlalu dengan penuh kecemasan. Juminah berusaha memberikan yang terbaik untuk bayi itu, meskipun ia tidak mengerti banyak tentang merawatnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tetap berusaha menjaga harapan agar bayinya tumbuh dengan sehat. Namun, setelah beberapa jam berlalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi itu mulai meronta lemah, dan dalam beberapa detik, tangisannya berhenti. Juminah panik, berusaha menghidupkan bayi itu kembali, namun semuanya terlambat. Dengan hati yang hancur, ia merasakan bagaimana kebahagiaan yang baru saja muncul itu runtuh begitu saja. Bayi yang ia cintai, meskipun dengan segala keanehannya, sudah pergi. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kehancuran yang ia rasakan. Dalam beberapa jam saja, kehidupan yang baru ia temukan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Di tengah keheningan malam yang mendalam, Juminah merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan, sebuah kehilangan yang tak terukur. Tidak ada yang bisa mengembalikan bayi itu. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang menusuk hatinya. Semua yang ia miliki kini hilang dalam sekejap, dan ia merasa seperti telah kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dengan hati yang hancur, Juminah membawa tubuh bayi yang sudah tak bernyawa itu ke sebuah tempat yang terasa paling damai di hutan, di bawah pohon beringin besar. Pohon itu sudah ada sejak lama, dengan akar-akarnya yang menjalar ke dalam tanah, seperti melindungi setiap jiwa yang datang kepadanya. Di sana, Juminah menggali sebuah kuburan kecil, menggali tanah dengan tangan yang gemetar, mempersiapkan tempat untuk bayi yang baru saja ia cintai. Setiap gundukan tanah yang ia angkat,
membawa perasaan berat yang semakin mendalam. Ia tidak bisa mengerti mengapa kehidupan ini harus begitu kejam, mengapa bayi yang ia dambakan begitu cepat direnggut darinya. Di bawah pohon beringin itu, ia berbisik perlahan, mengucapkan selamat tinggal kepada bayinya, berharap bahwa meskipun tubuhnya telah pergi, jiwanya akan menemukan kedamaian. Kuburan kecil itu menjadi kenangan yang mendalam bagi Juminah. Sebuah tanda bahwa ia telah mencintai, meski hanya untuk waktu yang singkat. Di bawah pohon beringin, kenangan itu akan selalu ada, selalu mengingatkan Juminah tentang cinta yang tumbuh dan hilang dalam waktu yang begitu singkat, dan tentang bagaimana ia harus belajar melepaskan sesuatu yang paling ia cintai. Meskipun hatinya hancur, Juminah merasa ada perubahan dalam dirinya. Kehilangan bayi yang ia cintai membawa rasa sakit yang tak terlukiskan, namun di balik itu semua, ia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Ia belajar bahwa cinta seorang ibu tidak terikat oleh waktu, dan meskipun bayinya hanya ada dalam hidupnya sekejap, ia merasakan ikatan yang tak terpisahkan. Rimba tetap di sampingnya, setia, seperti biasa. Anjing itu tidak pernah menghakimi, hanya memberikan ketenangan dan kehadiran yang tak terucapkan. Dalam kesunyian hutan, Juminah menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi ia tahu satu hal, bahwa ia telah menjadi seorang ibu, meskipun ia tidak pernah bisa memeluk bayinya untuk selamanya. Juminah berdiri di bawah pohon beringin, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Ia merasa, meskipun kehilangan itu sangat besar, ada kekuatan yang baru muncul dalam dirinya. Kekuatan yang berasal dari cinta yang tulus, kekuatan yang akan membantunya menjalani hidup meskipun penuh dengan kenangan dan rasa sakit. Hari-hari setelah pemakaman bayinya terasa panjang dan berat. Juminah merasa setiap detik berlarut-larut, diisi dengan kesedihan yang begitu dalam. Ia terus mengingat wajah kecil bayi itu, bagaimana ia memegang tangannya dengan lemah, dan bagaimana dunia seakan-akan berhenti saat ia pergi. Hatinya terasa kosong, namun di dalam kekosongan itu, ada rasa rindu yang mendalam, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Setiap sudut pondok kecilnya mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah ada, yang kini hanya menyisakan kesepian. Rimba, anjing setianya, tetap berada di sisinya, namun kehadiran anjing itu tidak mampu mengisi kekosongan yang ada. Juminah seringkali duduk termenung di dekat kuburan bayinya, merasakan angin yang berbisik lewat dedaunan pohon beringin, seolah memberikan hiburan yang tak terucapkan. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hatinya terus berbisik pada bayinya yang telah tiada. "Aku merindukanmu," ia ucapnya dalam hati, meskipun ia tahu tak akan ada jawaban. Kesedihan yang mendalam itu menghantui setiap malam. Juminah merasa terjebak dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru, namun hatinya tetap merasa tertekan oleh kenangan tentang bayinya. Dunia seolah berubah menjadi tempat yang lebih gelap dan sunyi, tanpa cahaya kebahagiaan yang dulu pernah ada. Rimba menjadi satu-satunya teman setia Juminah di tengah kesendirian yang melanda hidupnya. Anjing itu tidak banyak bicara, tidak memberi nasihat, namun kehadirannya lebih berarti dari kata-kata apapun. Setiap kali Juminah menangis, Rimba akan duduk di sampingnya, kepala anjing itu terkadang menempel di paha Juminah, memberikan rasa nyaman dengan tatapan yang penuh perhatian. Ada kedamaian dalam kehadiran Rimba yang bisa meredakan sebagian kesedihannya, meskipun ia tetap merasa hampa di dalam hati. Dengan Rimba, Juminah mulai berjalan lebih jauh ke dalam hutan, seakan mencoba untuk menemukan sesuatu yang bisa mengembalikan sedikit harapan dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang dicari, namun langkah-langkah kecil yang ia ambil terasa seperti cara untuk menyingkirkan bayang-bayang kesedihan yang terus mengikuti. Rimba selalu di sampingnya, seakan menjadi pelindung yang mengingatkannya bahwa ia masih punya sesuatu untuk dihargai, meskipun dunia tampak tak lagi ramah. Juminah mulai belajar untuk merasakan kenyamanan dalam diam. Meskipun ia tidak bisa mengubah kenyataan tentang kehilangan bayinya, ia menemukan sedikit ketenangan dalam kebersamaan dengan Rimba. Hutan yang dulu terasa asing dan menakutkan kini menjadi tempat yang lebih familiar, tempat di mana ia bisa menyendiri dan merenung. Rimba, meskipun tidak pernah mengatakannya, telah membantu Juminah untuk terus bertahan, memberikan rasa tenang yang jauh dari kata-kata. Setiap malam, Juminah mulai terjaga dari mimpi yang mengganggu. Dalam tidurnya, ia selalu kembali ke saat-saat terakhir bersama bayinya. Bayi itu tampak seolah-olah ingin memberitahunya sesuatu, seolah memanggilnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. "Ibu," suara bayi itu terdengar samar, meskipun Juminah tahu itu hanya mimpi. Ia terbangun dengan hati yang cemas dan gelisah, merasa seolah-olah bayinya masih membutuhkan sesuatu darinya. Mimpi-mimpi itu semakin intens, dengan bayinya yang tampak ingin kembali padanya. Juminah sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin,
dengan perasaan bahwa sesuatu yang belum selesai masih menunggunya. Ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak terputuskan, antara kenyataan dan dunia mimpi yang membawa pertanyaan tanpa jawaban. Walaupun rasa takut dan keraguan itu semakin kuat, Juminah mulai merenung. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh mimpi-mimpi itu? Apakah itu sekadar kenangan ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Tanpa jawaban yang jelas, ia terus bermimpi, terjebak dalam sebuah ketidakpastian yang semakin mengguncang hatinya. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Juminah menemukan dirinya kembali ke hutan yang kini terasa berbeda. Keheningan di sekitar hutan yang dulu menakutkan kini memberikan kedamaian yang perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Ia mulai belajar untuk meresapi setiap hembusan angin, setiap gemerisik daun yang jatuh, dan setiap suara kecil yang datang dari dalam hutan. Keheningan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi ruang untuk ia merenung dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Rimba, seperti biasa, berjalan di sampingnya, menikmati keheningan yang sama. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah mengganggu, hanya menemani. Juminah mulai menyadari bahwa hutan ini, dengan segala ketenangan dan kesunyian, memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan dan kematian. Ia mulai merasa bahwa meskipun bayinya telah tiada, kehidupan terus berjalan, dan ia harus belajar untuk melepaskan. Dengan waktu, Juminah merasakan dirinya semakin kuat. Keheningan hutan yang dulunya begitu sunyi dan menakutkan kini menjadi tempat di mana ia bisa merenung, melepaskan rasa sakit, dan menerima kenyataan bahwa hidupnya harus terus berjalan. Meskipun kehilangan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, Juminah mulai merasa lebih utuh, seperti hutan yang tumbuh dan berkembang meskipun harus melewati banyak badai. Suatu pagi yang cerah, Juminah berjalan bersama Rimba menuju sungai yang mengalir tenang di hutan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seakan alam sedang membawanya menuju suatu penemuan. Ketika sampai di tepi sungai, pandangannya tertuju pada sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di bawah batu itu, sesuatu yang berkilau tampak memantulkan cahaya matahari. Dengan hati-hati, Juminah membalik batu tersebut dan menemukan sebuah benda kecil, sebuah batu permata yang bersinar dengan warna hijau cerah. Batu itu terasa begitu istimewa, seolah-olah memiliki energi yang memancar. Juminah memandanginya dengan takjub, merasa bahwa penemuan itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah simbol dari perjalanan hidupnya, sebuah penemuan yang tersembunyi di balik kesulitan dan kesedihan yang ia alami. Batu itu seakan mengingatkannya bahwa di tengah-tengah kegelapan, masih ada keindahan yang bisa ditemukan. Dengan hati yang lebih tenang, Juminah memegang batu itu erat-erat. Ia merasa bahwa ini adalah tanda baru dalam hidupnya, sebuah awal dari pemahaman bahwa meskipun hidup penuh dengan kehilangan dan kesedihan, ada juga keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia akan terus maju, dengan Rimba di sisinya dan batu permata yang mengingatkan bahwa kehidupan terus berkembang, meski dalam bentuk yang tak terduga. Suatu pagi, setelah berjalan cukup jauh untuk mencari makanan, Juminah merasa kelelahan. Ia duduk di bawah pohon besar, menatap sungai yang mengalir tenang, berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seorang lelaki tua dengan jubah kumal dan mata yang penuh kebijaksanaan. Wajahnya dipenuhi kerutan yang menunjukkan usianya yang sudah sangat tua, namun sorot matanya begitu tajam dan penuh kehidupan. "Apakah kau merasa kesepian, anak muda?" tanya lelaki tua itu dengan suara lembut namun penuh makna. Juminah terkejut, namun merasa ada ketenangan dalam kehadiran lelaki itu. Mereka mulai berbicara, dan lelaki tua itu menceritakan banyak hal tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap kesedihan, setiap kehilangan, adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus diterima. Ia mengajarkan Juminah bahwa di balik setiap penderitaan, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dengan menerima segala hal seperti adanya. "Hidup ini seperti sungai yang mengalir, anakku. Kita hanya perlu mengikuti alirannya, meskipun kadang kita tidak tahu kemana ia akan membawa kita." Juminah mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu yang mulai terbuka di hatinya. Lelaki tua itu tidak hanya mengajarkan tentang cara bertahan hidup, tetapi juga tentang cara hidup dengan penuh makna. Setelah percakapan panjang itu, lelaki tua itu beranjak pergi, meninggalkan Juminah dengan banyak pemikiran baru. Saat ia pergi, Juminah merasa seolah-olah sebuah beban di bahunya sedikit berkurang, seolah-olah ia telah diberikan wawasan baru tentang cara melihat dunia dengan lebih luas. Seiring berjalannya waktu, Juminah mulai memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Rimba. Anjing itu tidak hanya setia menemaninya, tetapi juga tampak seperti mengetahui lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia sadari. Rimba seringkali mengarahkannya ke tempat-tempat tertentu di hutan, seolah memberikan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada penemuan-penemuan penting dalam hidupnya.
Kadang-kadang, Rimba akan duduk diam di depan pohon-pohon tertentu, seakan menunggu Juminah untuk mencari sesuatu di sana. Suatu malam, ketika Juminah sedang duduk merenung, Rimba datang dan duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Juminah merasa bahwa anjing itu bukan sekadar hewan biasa. "Kau tahu lebih banyak daripada yang aku kira," bisiknya pada Rimba. Tiba-tiba, ia teringat percakapan dengan lelaki tua itu, yang mengatakan bahwa kita seringkali diberi petunjuk oleh alam, bahkan oleh makhluk yang tampaknya sederhana. Juminah mulai menyadari bahwa Rimba bukan hanya teman setia, tetapi mungkin juga penjaga atau pelindung yang diutus oleh alam untuk membantunya melewati setiap cobaan. Kehadiran Rimba dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah tujuan yang lebih dalam, yang membuat Juminah semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Rimba, dengan segala keunikan dan kesetiaannya, ternyata memiliki peran besar dalam hidupnya yang belum sepenuhnya ia pahami. Masa lalu Juminah kembali menghantui, datang dalam bentuk bayangan-bayangan yang menyakitkan. Ketika berjalan di hutan atau merenung di bawah bintang-bintang, kenangan tentang suami-suaminya yang lalu muncul, mengingatkan dirinya pada rasa ditinggalkan dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Wajah mereka muncul dalam mimpinya, atau kadang dalam bisikan angin yang berhembus lewat. Namun kali ini, Juminah merasa bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Ia teringat pada kata-kata lelaki tua bijak yang ia temui beberapa waktu lalu. Kehidupan adalah tentang menerima dan melepaskan. Tidak ada yang dapat mengubah masa lalu, namun kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita menanggapi masa depan. Juminah mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupnya. Dengan kekuatan baru ini, ia mulai merelakan bayangan-bayangan itu. Meskipun kenangan itu datang dan pergi, Juminah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa takut akan masa lalu, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Ia telah belajar untuk berdamai dengan luka-lukanya dan menerima bahwa mereka adalah bagian dari siapa dirinya. Dengan setiap bayangan yang muncul, Juminah tidak lagi merasa terpuruk, melainkan semakin tegar menghadapi masa depan. Juminah mulai merasakan kedamaian dalam dirinya yang dulu ia cari-cari di luar dirinya. Ia mulai menerima luka-lukanya sebagai bagian dari hidup yang membentuk siapa dirinya sekarang. Rimba tetap di sampingnya, memberikan dukungan tanpa syarat, dan hutan yang dulu terasa menakutkan kini menjadi tempat yang penuh ketenangan dan keajaiban. Juminah tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah mudah, tetapi ia mulai menemukan kedamaian dengan menerima segala yang datang. Ia tidak lagi berfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada, kehidupan, alam, dan dirinya sendiri. Setiap hari, ia berusaha untuk lebih hadir di saat ini, menikmati keheningan hutan, dan menghargai kehadiran Rimba yang selalu ada untuknya. Dengan setiap langkah, Juminah semakin yakin bahwa ia telah menemukan dirinya kembali. Ia bukan lagi wanita yang patah hati dan penuh penyesalan, tetapi seorang wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Juminah memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan harapan baru, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, dengan kedamaian yang ia rasakan di dalam hatinya, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah menemukan dirinya, sebuah diri yang telah melalui banyak ujian, tetapi tetap mampu bangkit dan melanjutkan langkahnya dengan penuh keyakinan. Pagi itu, langit cerah dengan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan, menciptakan cahaya yang indah di antara pepohonan. Juminah berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang. Dengan Rimba di sampingnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kehilangan kini terasa lebih jelas, lebih mudah diterima. Juminah merasa bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, dan ia siap untuk melanjutkan perjalanan itu dengan keberanian baru. Keajaiban hutan, bersama dengan cinta dan kesetiaan Rimba, memberinya kekuatan untuk melangkah ke hari baru. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mulus, tetapi dengan harapan yang baru dan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan Juminah tidak akan membiarkan masa lalu menghentikan langkahnya. Dengan senyuman kecil di wajahnya, Juminah melangkah maju, mengikuti aliran sungai yang terus mengalir, menandakan bahwa kehidupan selalu bergerak maju, meskipun terkadang penuh dengan rintangan. Bersama Rimba, ia siap untuk menghadapi dunia dengan hati yang lebih ringan, penuh harapan dan keberanian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.